Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Arif Ripaldi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Nahdlatul Wathon Mataram dengan NIM 25118P10243 pada hari Kamis 27 November 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Dar El Hasanah, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten, pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 dengan materi masalah pokok ekonomi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kerapihan kelas kalian. Yang ada sampah di bawah mejanya harap dibuang. Yang ada sampah. Sudah rapi? Sudah rapi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar lancar, kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baik, mudah-mudahan dengan kita membaca doa, pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Bapak sebutkan ya, yang disebutkan namanya harap angkat tangannya. Ahmad Afrizal Jailani. Hadir. Ya. Ahmad Farhat Fatan. Hadir. Ahmad Tabrizi. Hadir. Al Malik. Hadir. Alia Rubi. Karisa Aurelia. Enda Olivia. Habibi Eka. Hadir. Muhammad Diki Ma'arif. Muhammad Harbila. Hadir. Septiara Dewi. Wulan Azahra. Hadir semua ya hari ini. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, apa harapan kalian belajar hari ini? Pak, Ya, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, Pak. untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, bagus. Ada lagi? Saya Pak, Ya, untuk menguasai materi yang sulit. untuk menguasai materi yang sulit, bagus. Ada lagi? Nggak ada. Baik, kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran, akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada para siswa diharapkan untuk berdiri. Indonesia, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah negaranya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada para peserta didik dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Semuanya ikutin Bapak. Kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Ya, ikutin. Oke. Oke, ayo 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baik ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke kesepakatan pembelajaran pada hari ini. Di sini kesepakatan pembelajaran ada 4. Apa yang harus dilakukan ketika guru menjelaskan? Mendengar. Mendengar, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Enggak ada. Baik. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan ketika ada yang presentasi? Bertanya, mendengarkan, ke persepsi, yaitu mengaitkan materi sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang kegunaan barang pemuas kebutuhan. Di sini masih ada yang ingat? Ada berapa macam nilai guna barang? Siapa? Ya, siapa namanya? Azam. Pak Azam. Ada 5 aspek. Apa saja? Kegunaan bentuk, 2 kegunaan dasar, 3 kegunaan tempat ya, kegunaan pemilikan, 5 kegunaan waktu. Kemudian ada yang masih ingat apa itu kegunaan bentuk? Ya. Barang atau benda itu mempunyai nilai guna setelah diubah terlebih dahulu dari bentuk aslinya. Kayu gelandangan atau mempunyai guna yang diubah bentuknya menjadi meja. Baik, bagus. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis kebutuhan manusia. Yang kedua, menjelaskan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Yang ketiga, itu menganalisis konsep kelangkaan sumber daya ekonomi. Sekarang kalian simak tayangan video berikut ini. Ya. Mohon disimak dan diperhatikan videonya. Bila perlu dicatat yang penting-pentingnya yang diperlukan. Oh, sobat ekonomi, jumpa lagi dalam belajar ekonomi. Pertama kali kita akan membahas materi masalah pokok ekonomi.
Pernah nggak sih kamu kehilangan paspor? Saat kamu berjalan dari pasar, melihat sedang terjadi interaksi antara produk dengan konsumen. Tak ada juga Diperhatikan ya. dengan distributor. Dan kejadian tersebut tak luput dari terjadinya suatu masalah. Coba lihat, ada konsumen yang sedang membeli beberapa barang yang sejenis dengan harga yang bervariasi. Kegiatan itu termasuk masalah ekonomi, loh. Masalah yang sedang kamu lihat berkaitan dengan masalah ekonomi konsumen. Karena berkaitan apakah produk tersebut akan dikonsumsi atau dibuang sia-sia. Baik, sudah disimak videonya? Dari video yang kita lihat tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya Pak, Ya, karena keterbatasannya sumber daya mendorong munculnya 3 persoalan utama dalam ekonomi. Pemilikan jenis barang yang diproduksi, penentuan metode produksi, pembagian hasil produksi kepada masyarakat. bagus. Ada lagi? Ya, Masalah pokok ekonomi muncul dalam kebutuhan manusia yang sedangkan sumber daya manusia itu yang terbatas. Baik. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Bentar. Ini ada pertanyaan, apa yang kalian lakukan ketika uang saku terbatas? Ya, menghemat. Bagus. Ya, tidak boros. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Yang kedua, mengapa harga barang-barang bisa menaik? Ya, kamu. Karena barang-barang yang terbatas. Karena barang-barang yang terbatas. Bagus. Ada lagi? Ya. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas. Bagus. Baik, kita lanjutkan materinya. Ke masalah pokok ekonomi. Pada bab ini kita akan masuk pada pelajaran masalah pokok ekonomi. Yuk kita simak. Kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam dan tidak terbatas. Kemudian di sini ada macam-macam kebutuhan. Kebutuhan yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Contohnya makanan dan minuman. Yang kedua itu kebutuhan sekunder. Adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya kendaraan untuk transportasi. Yang ketiga itu kebutuhan tersier, mewah. Adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya membeli mobil mewah, kemudian membeli handphone mewah. Ya, lanjut. Kebutuhan berdasarkan subjek. Di sini ada dua. Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu yang dirasakan oleh seorang secara pribadi dan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Contohnya petani membutuhkan cangkul. Kemudian kalau ojol membutuhkan lanjut. C. Kelangkaan sumber daya.
Nah, kelangkaan itu adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan merupakan inti dari masalah ekonomi dan menjadi alasan mengapa ilmu ekonomi itu ada. Adanya kelangkaan itu karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Akan tetapi sumber dayanya itu terbatas. Nah, karena kebutuhan tidak terbatas, jadilah masalah ekonomi. Tadi bisa dipahami? Bisa, baik. Sekarang kita akan bagi kelompok. Yang laki-laki kita buat 2 kelompok, yang perempuan kita buat 2 kelompok. Ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo sekarang kita buat kelompoknya. Ini lembar LKPD-nya. Ya. Ini kelompok 2. Nih. Silakan diisi lembar LKPD-nya. Nah, langkah-langkah diskusi kelompok yaitu membaca kasus yang ada di LKPD, kemudian menggunakan buku paket atau materi ajar. Yang ketiga, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dengan diskusi kelompok ya. Dengan diskusi, kalian pada diskusi. Memberi saran, memberi masukan terhadap teman kalian. Ini pertanyaannya. Nah, itu jawabannya di sini yang di kotak ya. Nanti jawabannya di sini. Di sini juga tidak apa-apa di sini jawabannya. Nanti buat presentasi ini ditempel di papan tulis. Ketika hendak presentasi, nah berkas LKPD-nya ditempel di papan tulis. Kelompok 1 udah belum? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Jika sudah, Bapak ingin kelompok 1 sampai kelompok 4 itu dipresentasikan LKPD-nya. Kelompok 1 dipersilahkan untuk maju. Kelompok 3 bisa digeser. Ya, ditempel. Tempel situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masalah pokok ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman kami Budi. Dan untuk saya Ari mungkin saya akan mempresentasikan sedikit tentang masalah pokok ekonomi. Bagian pertama adalah alat kebutuhan. Andi adalah seorang siswa SMA yang sedang mempersiapkan ujian akhir. Setiap hari dia membutuhkan berbagai hal untuk aktivitas belajarnya. Dia pergi ke sekolah dengan naik bus, makan dari sekolah, membeli buku tulis di koperasi, dan menggunakan jasa les privat untuk mata pelajaran sulit. Pertanyaan identitasnya atau kebutuhan yang digunakan Andi yang dijelaskan ke dalam kategori jasa. Yang pertama, naik bus termasuk jasa. Penjelasannya, layanan transportasi yang disediakan
atau perusahaan bus untuk memindahkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, makanan di kantin termasuk barang, karena penjelasannya adalah produksi konsumsi berupa makanan yang dapat dilihat, diraba dan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang ketiga, buku tulis termasuk barang. Penjelasannya, alat tulis berupa benda fisik yang dapat dipegang dan digunakan untuk tulis atau mencatat. Yang keempat, les privat termasuk jasa. Penjelasannya, layanan pendidikan tambahan yang diberikan oleh tutor untuk membantu pemahaman mata pelajaran tertentu. Kegiatan kedua, kelangkaan sumber daya. Kasus, keluarga Pak Budi memiliki penghasilan sekitar 5 juta rupiah per bulan. Bulan ini mereka harus memenuhi berbagai kebutuhan berikut. Yang pertama, biaya makan sehari-hari sekitar 2.500.000 rupiah. Yang kedua, biaya listrik dan air sekitar 500 rupiah. Yang ketiga, biaya sekolah anak sekitar 500 rupiah. Cicilan motor 800 rupiah. Mungkin itu saja materi dari saya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kami dari kelompok 3 Ya, kelompok 3. Mungkin tanya jawab yang akan saya berikan kepada Kaleja Diansa. Tolong jelaskan kembali tentang analisis manfaat yang dilakukan oleh Pak Budi. Tuh, pertanyaan dari siapa namanya? Ya, pertanyaan dari Alia. Tolong jelaskan kembali tentang Gimana Alia? Jawabannya bisa dipahami? Bisa, cukup? Oke, kalau cukup. Ada yang dipertanyakan lagi dari kelompok lain? Kelompok 2, kelompok 4? Ada yang ditanyakan ke kelompok 1? Cukup? Baik, cukup. Silahkan kelompok 1 untuk tutup. Mungkin ini saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang lanjut presentasi kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan untuk maju. Bisa? Bisa tidak kelompok 3? Bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan dijelaskan dalam materi masalah kelompok ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman kami. Kami akan melihat tentang analisis masalah kelompok ekonomi. Kasus studi di desa Bangor terdapat pertanian tersebut terbatas. Penduduk desa terdapat pada aktif. Sementara itu, tenaga kerja di desa akan terbatas tenaganya maka 1. Identifikasi masalah keadaan penyakit. A. Sumber daya alam. Tandanya terbatas dijelaskan. B. Sumber daya manusia. Tenaga kerja terbatas karena banyak pemuda yang bermigrasi ke kota. C. Modal. Keterbatasan modal untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan pertanian. Dan LKPD-nya. Sekarang kepada kelompok 4 dipersilahkan untuk maju ke depan. Aplaus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisis masalah jelaskan biaya peluang dari siasi. Kita memberikan istilah pelajaran ekonomi yang berbeda dari keseluruhan baik yang meningkatkan tingkat dan keberlanjutan. Sekarang sesi pertanyaan. Yang ditanya, nah, Dijelaskan biaya peluang tidak menjadi padu. Hubungan ekonomi yang berbeda dari lawan dan potensi meningkatkan cepat cara hidup yang lebih cepat. Kita memperkirakannya ulang kelompok 2 sudah cukup? Cukup. Oke, ada yang dipertanyakan lagi dari kelompok 1 atau kelompok 4? Sudah Pak, cukup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang ditanyakan kepada temannya lagi? Ya. Cukup. Akan melakukan ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, Kita akan melakukan kuis terlebih dahulu ya, untuk tahu kegiatan menghasilkan output dari barang input. Ada yang tahu dari kelompok 1, 2, 3 atau 4? Boleh maju. Silahkan. Akan melaksanakan asesmen atau rencana tindak lanjut untuk pembelajaran pada hari ini. Ya. Bapak akan membagikan soal, kemudian kalian jawab dengan memberi tanda silang. Ya. Oke. Ya. Baik, untuk rencana tingkat lanjutnya akan Bapak bagikan di minggu depan. Sekarang kita kesimpulan dan refleksi. Kita telah belajar hari ini terkait masalah pokok ekonomi. Coba dari kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya Pak, Oh ya, baik. kesimpulan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Masalah ekonomi bagi dua. Yang pertama masalah ekonomi klasik bagi diri tiga, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua masalah ekonomi dalam tingkat masalah produksi, distribusi, dan konsumsi yang kompleks serta individu seperti ketimpangan yang kompleks, pendapatan, pengangguran, krisis lingkungan, ketidakpastian ekonomi, dan dampak teknologi. Oke, baik, terima kasih. Namanya siapa? Saya Habibie Karya Pak. Namanya Habibie. Kita tepuk tangan buat Habibie. Baik, kita ke refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Bagaimana? Senang. Untuk pelajaran minggu depan, nanti kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas diharapkan untuk pimpin doa. Sebelum beristirahat, alangkah baiknya kita membaca doa. Dimulai.
Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.